Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Klub Belajar. Dan kali ini kita bahas teknik komunikasi yang efektif ya dalam pembelajaran. Dan di sini terkhusus untuk pelatihan ya. Oke, ini ada beberapa yang aku summary dari web karena memang aku basicnya bukan anak komunikasi, jadi memang harus mencari apa itu komunikasi gitu ya. Nah, kita lihat dulu komunikasi efektif itu apa ya. Kalau pembelajaran teman-teman sudah tahu, pembelajaran ada proses yang penting di dalam dunia pendidikan. Di situ terjadinya transfer ilmu, transformasi ilmu dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi yaitu sesuatu yang harus dilakukan atau diterapkan dengan cara komunikasi itu sudah pasti yang efektif ya, karena jika komunikasinya tidak efektif maka tidak akan adanya output pembelajaran yang positif ya. Jadi kita akan bahas komunikasi efektif di sini, dan sebenarnya untuk pengertian komunikasi itu sendiri juga ketika berbicara tentang komunikasi, teman-teman pasti sudah paham nih komunikasi, apa itu komunikasi dan lain sebagainya ya. Dan di sini kita khususkan fungsi komunikasi itu pada pembelajarannya. Kita lihat langsung ke bentuk penerapan si komunikasi efektif ya. Kalau berbicara tentang komunikasi itu adalah biasanya ya minimal itu terjadi dua arah antara si pemberi pesan dan penerima pesan ya. Dan untuk komunikasi pembelajaran itu sendiri di sini sudah ada catatannya, sebentar aku highlight dulu. Komunikasi pembelajaran merupakan transformasi pesan yang berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dari pendidik sebagai komunikator kepada peserta didik ya. Nah, kita lihat untuk bentuk penerapannya. Komunikasi efektif dalam bentuk penerapannya diharapkan tidak membanding-bandingkan ya. Kalau di POD juga tidak membanding-bandingkan ya, karena memang orang dewasa tidak suka dibanding-bandingkan. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk yang kedua, memerhatikan apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Nah, komunikasi akan dikatakan efektif ketika sesama pembicara ataupun subjek ataupun objek di situ sama-sama saling memperhatikan ya. Kemudian di sini mungkin teman-teman bisa melihat jika komunikasi itu terhambat, itu bisa dikarenakan komunikasi tidak benar-benar diperhatikan untuk pesan dan juga keinginan. Dan kalau tadi sudah memperhatikan apa yang dikatakan oleh lawan bicara, next ada mencoba untuk memahami dan tidak berkomentar terlebih dahulu ya. Jadi mendengarkan terlebih dahulu baru nanti berkomentar. Jangan ketika ada yang berbicara kitanya langsung berkomentar gitu ya, tanpa mendengar terlebih dahulu. Karena apalagi ini di POD ya teman-teman ya, karena memang POD ini memiliki harga diri yang sangat tinggi. Kemudian mencoba untuk memahami seutuhnya terlebih dahulu. Jangan memahami sepotong dua potong kemudian berkomentar. Jadi yang berkomentar itu nanti takutnya akan terlihat tanda kutip sedikit dumb gitu ya, dummy. Next ada tidak menilai, ini sudah pasti, walaupun menilai itu adalah alamiah manusia ya, akan tetapi jangan langsung menilai. Kemudian ada tidak menasihati terlalu cepat juga ya, apalagi dalam POD ini bahaya sekali nih kalau kita menasihati orang dewasa, apalagi kalau misalnya widya suaranya itu lebih muda gitu ya, nanti bisa jadi bumerang. Next, tidak merasa selalu benar dan fokus pada topik pembicaraan, kemudian juga menghadirkan suasana yang nyaman sehingga terjadinya suatu komunikasi yang efektif dan menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti.
Nah, ini ada beberapa penyampaian lainnya, teman-teman juga bisa membaca dan memahami gitu ya. Oke, ada beberapa, ada 5. Kemudian sekedar ini teman-teman bisa membaca sendiri nanti. Di sini mungkin sedikit kita ulang, teman-teman. Komunikasi adalah tindakan melaksanakan kontak antara pengirim, sender and receiver, pengirim dan penerima pesan. Pengirim dan penerima pesan memiliki beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pada pesan dan simbol yang dikirim oleh pengirim dan diterima dan ditafsirkan oleh penerima. Itu mungkin untuk pengertian dari komunikasi. Dan unsur dari komunikasi itu ada 5 teman-teman ya. Pertama, sudah pasti ada communicator, source, and sender. Ya, kalau dalam hal ini mungkin fasilitator ataupun learnernya, peserta pelatihannya, karena memang di situ sama-sama terjadinya komunikasi 2 arah, teman-teman ya. Kemudian sudah pasti ada message ataupun pesan, kemudian media penyampaian pesannya seperti lewat apa. Kemudian ada communicant, receiver, dan recipient. Ini harus mampu menafsirkan pesan ya. Sadar bahwa pesan itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada efek, impact, dan influence ya. Adanya suatu efek dalam proses komunikasi. Ini ada 5 tadi ya, 5 unsur ini. Seingat aku teman-teman, dulu aku pernah ditanya di soal SKB CAT, soalnya nalar, tapi memang tentang ini unsur komunikasi, teman-teman ya. Oke, next ada komunikasi efektif dalam pembelajaran. Ada 5 aspek yang perlu dipahami agar membangun komunikasi yang efektif. Pertama ada kejelasan, ketepatan, konteks, alur, dan budaya. Ini juga teman-teman bisa pahami secara lebih dalam dengan membaca dari sumber-sumber lain nantinya ya. Kemudian ada kegagalan dalam komunikasi. Ada beberapa kegagalan. Yang pertama ada comparing, ada mind reading, kemudian ada tidak memperhatikan apa yang dikatakan, ada filtering, judging, dreaming, ada identification, advising, sparing, being right, dan derailing. Ini kalau nggak salah aku juga ada ditanya nih teman-teman ya, makanya aku agak sedikit ngeblur ya, karena sudah lama sekali dulu SKB-nya, kan, tetapi ini ada ditanya tentang kegagalan dalam komunikasi. Tapi bentuk pertanyaannya itu nalar, jadi aku nggak ingat soal yang tepatnya seperti apa, akan tetapi intinya ya tentang kegagalan dalam komunikasi efektif. Kemudian di sini ya ada beberapa syarat untuk menciptakan suatu komunikasi yang efektif ya. Suasana, bahasa, pesan yang disampaikan dapat mengunggah perhatian, pesan dapat mengunggah kepentingan, dan pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan. Dan untuk membantu keadaan yang tadi yang di atas, diharapkan ini ya, adanya praktik ini. Dengarkan, jangan menyela, lakukan pengulangan dan lain sebagainya, sehingga terakhir berikan senyuman, dan terakhir berikan saran, tawarkan saran dan motivasi yang bermanfaat. Next ada konsep dan prinsip dari komunikasi. Syarat untuk komunikasi efektif antara lain ini sama yang seperti yang di atas ya. Iya, sama. Mungkin ada ini untuk istilah ini ya. The communication is in tone. Kemudian mungkin kalau dalam bentuk ini komponen atau unsur penting dari komunikasi, say like Shakespeare, ada ini yang tadi ya, ada sender, message, delivery channel, receiver, dan feedback. Ini ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan.
Kemudian ada metode ya. Kita lihat untuk metode komunikasi, ada 4 metode komunikasi. Mungkin teman-teman yang ada sumber dari tempat lain boleh komen di kolom komentar ya, karena ini hanya sumber yang aku dapatkan dulu di tahun berapa ya. Tahun 2019 ya. Nah, salah satu pakar komunikasi, Mary Munter, mengungkapkan bahwa ada 4 metode komunikasi, yaitu audience, content, impact, yang harus disesuaikan dengan tiga hal ini. Dan keempat metode tersebut, pertama adalah tell ya. Konten yang dikomunikasikan di sini harus melibatkan nah, yang pertama tell ya. Kemudian dalam metode ini komunikasi konten yang dikomunikasikan hanya satu arah, sehingga keterlibatan audiens sangat kecil dan impact yang dihasilkan tidak terlalu besar. Ini metode yang pertama. Kemudian ada metode sell. Pengirim pesan menggunakan cara yang persuasif dalam mengkomunikasikan konten atau isi ke audiens. Dan di sini ada partisipasi audiens dalam interaksi sehingga menghasilkan impact yang lebih besar dibandingkan tell yang tadi ya. Tell, sell, and kemudian ada join. Ini sudah terjadi kolaborasi yang sejajar antara pengirim pesan dengan audiens dan terjadi sinergi antara keduanya sehingga menghasilkan impact yang lebih besar lagi dibandingkan sell. Kemudian ada consult. Dalam metode ini audiens lebih aktif dibanding pengirim pesan yang bertindak sebagai fasilitator. Nah, ini ada 4 metode tadi. Ini kalau dilihat lumayan gampang ya untuk ingatnya. Ada tell, sell, join, and consult. Dan biasanya join dan consult ini adalah yang ada di bagian komunikasi POD ya. Kemudian kalau menurut Mahmud itu ada metode komunikasi redundant, repetisi, kemudian pengulangan ya. Kalau untuk redundant dan repetisi itu adalah sebuah pengulangan pesan. Kemudian ada kanalisasi yang mengarahkan cara berpikir agar sesuai dengan apa yang kita inginkan dikanalkan gitu ya. Kemudian ada informatif, memberikan penerangan sejelas-jelasnya, dan ada persuasif, persuade yang membujuk gitu ya, mempengaruhi atau membujuk. Ada metode edukatif, memberikan informasi yang edukatif, dan metode koersif, bersifat memaksa. Nah, untuk metode komunikasi ini juga aku ingat dulu aku pernah ada pertanyaan tentang metode komunikasi. Dan kebetulan aku ditanyanya kalau nggak salah persuasif. Jadi ya agak-agak sedikit ingat ya, persuasif itu kan persuade dalam bahasa Inggris. Jadi seperti ada bujukan. Jadi ketika aku menjawab soal, aku mengarahkan ke arah yang adanya bujukan-bujukan. Next ada teknik informasi. Kalau tadi ada metode, sekarang ada teknik. Ini cara yang digunakan dalam menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikan dengan media tertentu. Pertama ada informatif, ya informatif. Kemudian ada persuasif dengan bujukan ya. Informatif, satu yang informatif memberikan informasi, kemudian yang satu memberikan informasi dengan adanya pengubahan sikap dan bujukan-bujukan. Kemudian ada model komunikasi, ada model stimulus, ya. Model yang paling dasar dalam ilmu komunikasi. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai sebuah proses aksi dan reaksi ya, respons ya, stimulus. Kemudian ada model komunikasi linear. Linear di sini maknanya lurus ya. Jadi proses linear berarti perjalanan dari satu titik ke titik lain secara lurus. Dalam konteks ini penyampaiannya yaitu oleh si komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Contohnya adalah seorang ayah yang sedang memberikan nasihat kepada anaknya pada waktu makan si anak. Pada waktu yang mana si anak diam gitu ya. Jadi ini ada satu arah lurus ya. Kemudian ada model interaksional.
komunikasinya berlangsung dua arah, dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim, itu adanya interaksi gitu ya. Kemudian mode transaksional, proses yang terkooperatif baik dari pengirim maupun penerima. Kemudian ada proses komunikasi. Proses komunikasi bisa digambarkan secara berikut. Ada ini komunikator, sender atau message, dan media dan receiver ya. Di sini teman-teman bisa baca, aku tidak baca lagi. Kemudian ada hambatan komunikasi efektif. Ada beberapa hambatan baik dari internal maupun eksternal. Ya, dari internal itu apa-apa saja dan dari eksternal itu ada beberapa juga. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan komunikasi yaitu kontak mata, ekspresi wajah dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca. Dan terakhir ada penerapan komunikasi efektif dalam pembelajaran. Dan terakhir aku sudah tidak baca lagi ya, mungkin ini sudah selesai tentang komunikasi efektif. See you on the next video. Bye bye.